Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai Jabrat lantai 2 ya. Ini selasar sepertinya. Penghubung dari pintu masuk yang dari multimedia ke arah ADUM, administrasi umum. Dan hari ini dimulainya kegiatan namanya Irsyad Tazkiyah. Ini program baru ya. Ini program ini kalau kuliah duha yang di taman itu awal bulan, kalau ini program ini di akhir bulan. Artinya di akhir bulan, setiap bulan sekali ada kegiatan Irsyad Tazkiyah. Dan hari ini pematerinya adalah Ustadz Fajrin Nurul Haq, dan ada juga nanti Ustadz Ainun Najib. Seperti apa program ini? Kita lihat liputannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk salah satunya itu talabul ilmi, juga ada zikir ilallah. Sebelum kita mulai zikir di pagi hari ini, saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya agar senantiasa untuk bisa membersihkan hati kita, untuk bisa menyerahkan diri kita, pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga zikir di pagi hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua, dan semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita hadrah dulu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
خصوصا إلى حضرة الروح سلطان الأولياء السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وسائر مشايخنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وجميع مشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan bapak-bapak ibu-ibu dibuka panduan zikirnya di handphone masing-masing. Sudah ada bapak-bapak ibu-ibu? Sudah? Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اللهم إلا أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ما أعوذ بك من شر ما صنعت.
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وآمن روعتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله وأتوب إليه 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 اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين وأفضل الصلاة وأسلم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم القيامة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kondisi yang berbeda. Tadi saya dengar dari dalam sudah dimulai dengan baca salawat, lalu dengan zikir sobah gitu. Mudah-mudahan menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Temanya apa Bapak Ibu hari ini? Tema hari ini apa? Perlu kita pahami dulu bahwasannya cara terbaik untuk menjalani kehidupan kita ini, apapun itu bentuknya, akan memberikan kebahagiaan lahir dan batin kalau sumbernya jelas. Kasus utama itu yang paling utama adalah Al-Quran. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tempat, maka cara paling ampuh kita menilai atau melihat bagaimana kehidupan kita ya dengan melihat apa yang sudah pernah Al-Quran sampaikan. Kenapa? Karena semua gambarannya itu sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Kalau kita mau jadi pemimpin, contohnya sudah ada. Mau jadi pengusaha, contohnya juga ada. Mau jadi orang tua yang baik, contohnya ada di Al-Quran. Semua lini kehidupan yang kita alami saat ini itu ada semua di dalam Al-Quran. Maka paling mudah kita mengambil pelajaran itu adalah pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita nggak bingung. Yang kedua, sumbernya adalah sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu bentuknya. Kalau kita ingin mencari hakikat diri kita ini, maka bekal yang paling utama, sumber yang paling utama yang kita cari itu adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kalau bukan dari dua hal ini, itu biasanya kita akan sampai kepada tujuan setelah kita banyak belok kiri kanan dan sebagainya. Tapi kalau kita langsung merujuk kepada dua hal itu sebagai jalan pintas kita mencapai kepada tujuan. Jadi kalau kita ingin membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, kita harus bersumber dari Al-Quran. Al-Quran itu juga menyebutkan qad aflaha man tazakka. Jadi pertama, orang yang paling beruntung itu siapa, Pak? Orang yang tazakka, orang yang selalu berupaya untuk memperbaiki jiwanya. Orang yang selalu ingin untuk
menghilangkan keburukan-keburukan yang ada di dalam jiwanya. Orang yang selalu berusaha mengurangi keburukan-keburukan yang ada di dalam jiwanya, itu tazakka seperti itu. Dan kenapa harus dimulai dari dalam? Karena Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu enggak melihat kepada fisik kita, tampilan kita, wala ila ajsamikum, dan juga Allah enggak menilai bagaimana kita saat ini. Tapi apa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat yang paling utama itu kepada hati kita. Oleh karenanya, cara terbaik untuk tazkiyatun nafs itu adalah dimulai dari dalam baru keluar, nggak ada dari luar ke dalam. Kalau dari luar ke dalam, misalnya kita apalah tuh menggunakan, mungkin kita ikut mencontoh dengan menggunakan, mohon maaf, seperti yang Sasan menggunakan gitu. Muhammad. Tapi dalamnya nggak terkoneksi, ya tidak akan berdampak. Tapi kalau kita mulai dari dalam, dan itu nanti akan terpancar kepada apa yang ada di luar. Maka kemarin saya bilang kita bahas tentang tazkiyatun nafs itu, saya juga rada-rada bingung. Kenapa? Karena sampai saat ini saya juga masih berusaha untuk berupaya untuk selalu melakukan tazkiyatun nafas itu. Dan sampai saat ini juga mungkin ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang levelnya sudah bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan saya. Maka tazkiyatun nafas itu yang pertama kali yang harus dilakukan oleh siapapun orangnya, kalau dia mau mencari hakikat siapa dirinya dan mengenal dirinya, maka yang perlu pertama kali dilakukan adalah at-taubah. Apa itu taubah? Taubat. Taubat dari dua hal. Yang pertama, taubat dari segala bentuk maksiat yang kita lakukan. Merasa paling hebat itu maksiat. Merasa paling pintar, maksiat. Merasa paling soleh, maksiat. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita taubat. Maka Nabi Muhammad SAW itu dalam salah hadisnya beliau sampaikan, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Dan sungguh aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Jadi Nabi Muhammad yang dosanya sudah diampuni, berapa kali istighfar dalam sehari? 100 kali. Maka yang pertama kali dilakukan adalah bertobat. Tobat melepaskan hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kita. Hal-hal negatif inilah yang nanti yang disebut dengan al-muhlikat, sebagai sumber
bencana dan penghancur jiwa dan raga kita. Maka manusia kalau dia ada di dalam hatinya rasa lebih baik dibandingkan dia dengan orang lain, itu sumber utama kehancuran manusia. Kalau kita merasa lebih baik, lebih taat dibandingkan orang lain, itu tidak jauh berbeda ketika iblis itu membandingkan dirinya dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang pertama kali suka membanding-bandingkan di dunia ini itu adalah iblis. Itu yang pertama kali. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada iblis untuk sujud, memberi hormat kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Dia sudah mulai membandingkan dirinya dengan Nabi kita Adam alaihissalam. Maka coba kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Seberapa banyak sifat-sifat yang menjadi sumber kehancuran kita itu? Sombong, iri, hasud, dengki. Berapa banyak ini yang masih ada di dalam diri kita? Kalau kita sudah bisa mendeteksinya, maka pelan-pelan itu ditinggalkan. Nah, ketika kita mulai untuk meninggalkan hal yang demikian, maka kita sudah di tahapan yang pertama dalam mensucikan jiwa kita. Taubat yang kedua berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hari Selasa kemarin saya pernah sampaikan, mari kita mulai dari sekarang untuk mengurangi ketergantungan kita kepada materi. Apapun itu bentuk materinya. Manusia itu materi, jabatan itu materi, fisik kita itu materi, apapun itu bentuknya. Nah, taubat yang kedua itu adalah taubat dari ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanpa kita rasakan sering kita melakukannya. Mudah enggak kira-kira tuh Bapak, Ibu? Gampang enggak kira-kira melepaskan ketergantungan kepada materi? Ya, kalau kita enggak itu, kita tidak akan pernah sampai kepada pengetahuan kita tentang hakikat siapa diri kita itu. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Karena orang yang paling bahagia itu adalah ketika Allah itu bersamanya. Ketika Allah itu bersama dia. Tapi kalau kita bersama Allah, itu kita juga sudah bahagia. Artinya apa? Artinya kita selalu mengingat Allah, selalu bergantung pada Allah Subhanahu, itu sudah bahagia. Tetapi kalau Allah itu bersama kita, maka semua gerak-gerik kita itu yang timbul nanti setelahnya adalah rasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya manusia itu kalau ditinggal oleh orang yang dicintainya sedih, nangis, tapi dia tetap sabar. Artinya manusia ini statusnya bersama Allah ketika itu, karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi nanti ada manusia yang ketika ditinggal oleh orang yang dicintainya bukan bersedih, malah bahagia dan tertawa. Nah, kita ini belum nyampe ya ke hal yang seperti ini. Kenapa? Karena dia yakin bahwasannya apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kebaikan untuk dirinya. Kalau kita mendapatkan kebaikan, itu bahagia atau sedih? Bahagia atau sedih? Tapi seringnya Allah a'lam bishawab. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa. Ketika dia ditinggal oleh orang yang tercinta, dia menangis tetap dan dia bersedih. Tetapi statusnya bukan seperti yang pertama bersabar. Statusnya adalah karena timbul dari keyakinan bahwasannya Allah lah yang memang memerintahkan dia untuk menangis dan bersedih saat itu. Dan itulah ketika manusia sudah mencapai kedekatan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua itu, setelah kita melepaskan dan bertobat dari ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pupuk jiwa kita, hati kita dengan hal-hal yang itu mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Mungkin di sana sabar, tawakal, ridho, dan lain sebagainya. Maka ketika kita menanam hal-hal demikian di dalam hati kita, inilah yang disebut dengan at-tahalli. Kalau yang pertama, kita melepaskan ketergantungan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menghilangkan semua keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan at-takhalli, menghilangkan semua keburukan yang ada dalam diri kita, menghilangkan ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang pertama itu, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sebenarnya banyak sekali untuk kita bisa bertakhalli, melepaskan semua ketergantungan kita kepada Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang paling mudah adalah mungkin bisa dicoba oleh bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Selain membaca Al-Quran, coba sebelum kita mulai aktivitas pagi hari itu, mulai aktivitas kita itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah banyak-banyak, 100 kali saja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Udah itu saja. Tetapi istighfarnya bukan hanya di mulut, Pak. Benar-benar harus dirasakan. Jadi ketika mulut itu bilang astagfirullahaladzim, itu kita ingat, ya Allah, semalam saya ngerasa paling hebat di antara yang lain. Ampuni dosamu. Ketika kita beristighfar astagfirullahaladzim, itu juga hati kita mengakui kesalahan yang kita lakukan. Dan kita seringnya baru sampai tahapan istighfar itu sebatas di mulut, belum di hati.
Jadi sebenarnya komunikasi dengan Allah tuh enak, mudah dan nikmat. Coba, dan ini kita tidak akan bisa rasakan kalau kita tidak bisa dan kita tidak mau memulai. Apapun itu bentuknya, coba obrolkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba obrol aja. Kekurangan manusia saat ini itu bukan mereka tidak ada tempat buat curhat, tetapi mereka tidak mau menyempatkan dirinya untuk menyendiri sendiri, untuk lebih menyelami jiwa dan raganya. Itu kekurangan manusia saat ini. Padahal kalau kita berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa Allah nggak dengar, Bu? Dengar nggak Allah? Hah? Allah melihat guys. Apapun masalahnya gitu. Habis sholat istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, pendosa. Udah, dia nggak bisa pakai bahasa Arab, Allah paham semua bahasa di dunia ini. Bilang aja, ya Allah, hamba-Mu punya anak, saat ini dia sudah lulus kuliah, sampai saat ini belum berikan pekerjaan. Saya serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Berikan dia jalan, mudahkan dia jalan. Udah. Cuman kita jarang melakukan kayak gini, bukan? Itu kita pikirkan semua. Padahal Allah itu sudah membuat statement dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Sehebat apapun manusia di dunia ini, dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sekaya apapun manusia di dunia ini, dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Orang kaya paling di dunia, Elon Musk, itu nggak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Baju yang dia pakai, sepatu yang dia pakai itu bukan buatan dia, buatan orang lain. Itu menunjukkan kelemahan dari manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja tidak bisa manusia untuk memenuhinya. Kerudung yang ibu pakai itu buatan siapa? Buatan orang lain, bukan kita yang buat sendiri. Baju yang kita pakai semua itu gambaran lemahnya kita sebenarnya. Dan itu yang jarang kita lakukan. Kenapa kita tidak mau mencoba hal yang seperti ini? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu selalu berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan munajatnya, dengan istighfar dan sebagainya. Itu semua adalah hubungan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahalli yang kedua itu adalah kita mencontoh semua yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contohlah beliau semampu kita, sekuat kita. Maka kita perlu mujahadah, perlu kesungguh-sungguhan. Kalau ada orang yang ingin pergi ke Pusdai, niatnya kuat, tapi dia nggak bergerak, itu nggak akan sampai ke Pusdai. Kuat, azam. Insya Allah besok pagi saya akan pergi ke Pusdai. Semua sudah setel. Alarm bangun jam 5:30, mandi jam 6, sarapan jam 8, berangkat. Tapi dia nggak berangkat, nggak akan sampai itu ke Pusdai. Tapi niatnya sudah dicatat sebagai kebaikan. Kita tuh kayak gitu. Kita punya niat azam yang kuat,
ingin membenarkan, memperbaiki diri kita, jiwa kita dan sebagainya, tapi nggak ada mujahadahnya, nggak ada kesungguhannya, nah, itu kita tetap akan mendapatkan kebaikan, tapi hasilnya akan berbeda dengan orang yang berjalan. Maka sekecil apapun yang kita lakukan, dari contoh Nabi kita SAW, itu yang akan memberikan dampak kepada diri kita. Apapun itu bentuknya. Nabi Muhammad itu murah senyum gitu. Kita ketemu orang senyum, itu saja. Dan itu ternyata memberikan dampak kepada orang lain. Tapi siapa yang melakukannya, murah senyum kepada orang lain? Ya, jarang. Apalagi sekarang, mau di jalan, mau di mobil, mau di motor dan sebagainya, itu orang udah gak ada yang senyum. Kesenggol sedikit langsung marah semua. Kenapa seperti itu? Itu tadi, karena kita belum menghilangkan sifat-sifat buruk itu yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah berusaha menghilangkan dan hilang semua sifat-sifat yang buruk itu, lalu kita mencontoh perilaku Nabi kita Muhammad SAW, maka ketika kesenggol orang nggak sengaja itu kita tenang aja. Maka ini perlu latihan, perlu mujahadah. Nggak bisa langsung tiba-tiba, perlu pelan-pelan. Menjadi orang sabar itu butuh latihan. Nggak tiba-tiba dia bisa sabar. Menjadi orang tua sabar itu juga butuh latihan. Nggak bisa tiba-tiba menjadi orang tua yang sabar. Menjadi orang tua yang menerima semua yang ada di dalam anaknya itu juga butuh latihan. Karena tidak bisa langsung menjadi seperti itu. Itu butuh latihan. Maka Nabi Muhammad SAW sampaikan itu as-sabru bitasabbur. Sabar itu dengan cara mensabarkan diri kita. Paling enak tuh kalau melihat ibu-ibu mau marah nggak jadi. Sabar itu kurang lebih. Meskipun mulutnya ngoceh dan lain sebagainya, tapi dia tetap sabar. Padahal itu udah berapa kata yang keluar. Nah itu seperti itu, sabar itu dengan semua. Arifku lemah lembut juga seperti itu. Dengan cara apa? Melatih diri kita untuk berperilaku lembut. Dan tidak ada yang datang dengan tiba-tiba. Semuanya perlu mujahadah, perlu proses. Ada perjuangan, ada kesungguhan. Mujahadah itulah nanti yang akan membawa kita kepada perubahan. Tadi saya dengar dari pas di sidang, gimana ibu bapak nikmat nggak bisa membaca azkar bersama-sama? Ya, jawabannya ada yang biasa aja, ada yang nikmat, ada nikmatnya, ada enggaknya. Kenapa sih? Ya tergantung berapa lama dia memulai itu. Kalau dia sudah mulai dari dulu, 2 tahun yang 3 tahun yang lalu, dia akan merasakan kenikmatan. Tapi kalau mulai baru hari ini, dia juga akan kebingungan. Ya apa doanya? Lama lagi gitu. Tapi kalau dia mulai baru 3 bulan 4 bulan, dia sudah merasakan nikmat. Cuma karena gak enak dan usahasan, dia jawabnya serempak nikmat. Dan kita tuh kurang seperti itu, Pak.
Nah, ini perlu kita upayakan dan perlu kita usahakan. Mencontoh semua perilaku Nabi Muhammad SAW itulah yang disebut dengan tahalli. Menginstal berbagai macam kebaikan dalam diri kita itu disebut dengan tahalli. Dan itu nggak bisa dengan tiba-tiba, harus diupayakan. Nah, yang paling tinggi setelah itu adalah at-takhalluq bi akhlaqillah. Kita berakhlak dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berakhlak kepada manusia. Nanti dia disebut dengan tajalli, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala yang hinggap di dalam hati-hati setiap manusia, dan cahaya itu akan terpancar keluar nanti. Apa yang ketiga ini? Yang ketiga adalah yang disebut dengan, kalau dalam Al-Quran itu ada yang pertama wal 'afina 'anil nas, mudah untuk memaafkan orang lain. Nah, ini yang disebut dengan at-tajalli, yaitu cahaya Allah yang hinggap kepada manusia sehingga dia mempunyai karakter pribadi yang positif. Kalau dia mendapatkan sesuatu, ya biasa saja. Pun kalau dia kehilangan sesuatu, ya dia juga biasa saja. Nah, kita saat ini belum sampai pada tahapan ini. Karena kita kalau mendapat sesuatu kadang-kadang lupa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehilangan sesuatu, kita nauzubillah menghujat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kita sampai pada tahapan yang ketiga ini, dia tahu anugerah pemberian lalu kehilangan itu dua hal yang sama dan bukan hal yang berbeda. Yang berbeda apa? Yang berbeda hanya rasanya saja. Kalau pemberian itu ada rasa senang sedikit dan itu tidak menjadikan dia lupa. Kalau kehilangan rasanya adalah sedih, dan itu tidak membuat dia untuk menghujat Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang sama-sama saja. Maka orang-orang yang seperti ini itulah yang sering kita lihat di kehidupan nyata. Ada orang disakiti sama saudaranya, sama tetangganya, dia tenang aja. Kok gak marah sih? Kalau saya jadi bapak, saya sudah marah begini-begini. Kenapa dia itu seperti itu? Ya itu tadi, mungkin dia kondisinya sudah pada tahapan dia mempunyai apa? Mempunyai sifat yang itu ada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau misalnya pemarah, itu gak kebayang. Kita maksiat sedikit, coba kalau punya sifat pemarah gimana? Ada nggak manusia yang hidup di dunia ini kira-kira? Nggak ada. Kalau Allah punya sifat pemarah, maka Allah itu paling ridho kalau ada manusia yang beriman kepadanya dan bersyukur kepadanya. Dan paling gak ridho, paling gak seneng kalau manusia itu gak beriman padanya. Dan Allah juga gak mau sebenarnya ada manusia itu yang tidak beriman kepadanya. Nanti
Hal inilah yang menjadi pembuka jalan sebenarnya buat kita menuju kepada pengenalan terkait dengan hakikat diri kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan sampai kepada yang ketiga kalau kita tidak mulai yang pertama, mengosongkan, menghilangkan semua keburukan yang ada dalam diri kita. Sifat-sifat yang buruk itu, akhlak-akhlak yang buruk. Yang kedua, menghilangkan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita mencontoh apa yang ada dalam diri dari Nabi kita Muhammad SAW, dari rasa percaya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa tawakalnya, rasa sabarnya, rasa penyerahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ridhonya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu akan turun cahaya di dalam hati kita. Makanya dalam salah satu surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujaj. Cahaya Allah itu akan menembus semua hati-hati manusia. Dan kalau hati manusia itu sudah masuk cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersinar sebagaimana lampu itu menyinarkan cahaya untuk orang-orang sekitar. Mukmin yang baik itu ya standarnya seperti itu. Maka cuma dua. Kalau kita ingin menjadi mukmin yang baik, melakukan kebaikan. Yang kedua, kalau tidak bisa melakukan kebaikan, jangan menyakiti orang. Udah. Dua hal ini memang enak diucapkan. Cuma yang kedua itu agak susah memang, untuk tidak menyakiti orang lain. Tapi sejarah telah mencatat ada manusia-manusia yang seperti ini, yang dia nggak peduli dengan orang lain. Ada salah satu cerita. Di satu daerah ada seorang ulama yang sangat terkenal sekali dan banyak murid. Ketika ulama itu meninggal dunia, apa yang terjadi? Semua orang sedih dan menangis. Ada satu muridnya yang justru kebalikannya. Jadi dia melihat orang itu semua sedih, menangis, menangisi kematian ulama tersebut. Justru muridnya ini yang orang bilang itu agak aneh, dia malah keluar dari rumah ulama tersebut, lalu dia bergembira dengan segembira-gembiranya. Dia ketawa, dia bagaimana layaknya orang bergembira. Akhirnya orang-orang yang lain itu kesel. Kenapa kesel? Orang gurunya lagi meninggal malah ketawa-ketawa. Akhirnya dibawa tuh orang ke kumpulan orang-orang yang lain. Kamu gak punya adat, gak tahu adat, gak tahu sopan santun. Orang lagi sedih malah gembira, ketawa dan sebagainya. Ucapan orang ini menggambarkan bagaimana kedekatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, kenapa saya harus bersedih? Kalau guru saya saat ini, dia itu akan bertemu dengan guru-gurunya, akan berjumpa dengan orang yang soleh, akan berjumpa dengan para sahabat, akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW.
Kenapa saya harus bersedih kalau dia berjumpa dengan orang-orang yang baik? Dan ini gak bisa semua orang melihat kesedihan itu adalah sebuah kegembiraan, kebahagiaan. Tapi orang ini bisa melihat, justru kalau saya sedih dia bertemu dengan Nabi Muhammad, berarti saya egois. Tapi saya gak seperti itu. Karena saya paham dia meninggal itu, dia akan bertemu dengan orang-orang yang dulu dikasihinya, yaitu gurunya, dan dia akan bertemu dengan orang-orang soleh yang lainnya. Kenapa saya harus bersedih? Kalau seperti itu, maka saya harus gembira. Tapi ini saya minta kepada ibu bapak, jangan dipraktekkan ketika dia meninggal. Karena tidak semua orang satu frekuensi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Cukup saja dalam hati alhamdulillah, dia sudah akan bertemu dengan orang-orang yang dicintainya dulu. Dia akan bertemu dengan orang tuanya, dia akan bertemu dengan pamannya, dia akan bertemu dengan orang-orang soleh dan lain sebagainya. Itu kegembiraan. Nah, cahaya itulah yang akan menyebar nanti kepada orang-orang sekitar. Maka jangan heran kalau kita duduk dengan orang soleh itu kok dia nggak ngomong, dia nggak apa, itu kita tenang aja. Meskipun dia nggak berbicara, kita duduk aja, itu kita dapat tenang dan sebagainya. Kenapa bisa seperti? Karena sudah ada di dalam hatinya cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu terpancar kepada semua orang-orang yang beriman. Dan inilah yang yang saat ini itu sudah ditinggalkan oleh kita sebagai orang yang beriman. Karena seringnya kita terlalu memperhatikan dengan hal yang berbau materi. Kalau misalnya ada ibu-ibu di sini, maka pelan-pelan melepas ketergantungan kepada suaminya. Bagaimana caranya? Ya, bilang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Engkau yang memberikan rezeki kepada hamba-Mu, Engkau yang mengatur rezeki untuk hamba-hamba-Mu. Maka kalau memang rezeki itu Engkau titipkan kepada suami hamba, berikan dia kemudahan, sehingga kalau suami itu dalam keadaan tidak yang kita inginkan, kita tidak kecewa, kita nggak sakit hati, dan nauzubillah malah mufaraqah. Dan itu yang dialami oleh Siti Fatimah. Beliau mengadu kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW. Wahai ayahku, Ali itu kalau di rumah begini. Saya tuh capek kadang-kadang kalau di rumah tuh begini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kamu mau saya beri dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah Allah akan memberikan kepadamu semua apa yang kau minta. Atau pilihan yang kedua, kamu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Apa yang diminta oleh Sayyidah Fatimah? Yang kedua. Kalau kau minta yang kedua, maka sabar-sabarlah kamu dengan suami. Nah, ini semua yang perlu kita lakukan. Dan ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan, dan bukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena orang-orang sebelum kita pernah melakukannya dan mereka bisa. Dan mereka menjadi orang-orang yang disebut dengan
wal kazimin al-ghaib. Atau mereka disebut dengan ibadur rahman. Ibadur rahman itu ciri-cirinya apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi kalau hidup di atas muka bumi ini tenang, nyantai saja bawaannya. Semua yang ada di dunia ini dianggap enteng. Cuman jangan coba-coba kalau kita belum mempunyai keyakinan seperti apa yang mereka punya. Karena akan justru menimbulkan kesalahpahaman, huru-hara di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Maka perlu satu frekuensi terlebih dahulu. Kalau baru hanya kita yang paham, maka kita yang paham terlebih dahulu menjadi contohnya. Dan kita yang memahami mereka yang belum paham. Bukan kita memaksakan mereka memahami apa yang kita paham. Karena kalau itu yang terjadi, akan terjadi perselisihan yang terjadi. Kalau kita sudah paham, maka kita memahami. Mereka belum sampai apa yang kita paham, maka wajar. Maka nggak usah heran Pak, Bu, kalau sampai ada ungkapan hanya menjadi orang baik di saat ini itu nggak cukup. Kenapa? Karena standarnya adalah sudah materi. Padahal yang diinginkan oleh agama itu adalah manusia menjadi orang baik. Dia menjadi orang baik itu sudah sangat cukup sekali. Karena kalau dia baik, maka dia baik kepada orang lain, dia baik kepada keluarganya, dia baik kepada anaknya, dia baik, semuanya dia akan baik. Tapi orang ini, pada saat ini, orang itu tidak akan melihat kita kalau kita hanya sebatas menjadi orang baik. Maka perlu namanya tambahan lagi. Nah, tambahan itu bisa jadi adalah kebaikan dunia, materi, atau ilmu yang kita punya. Meskipun agama menyuruh kita untuk menjadi orang baik, tapi karena kondisi kita saat ini sudah bergeser menjadi orang baik itu tidak cukup, maka orang baik itu harus punya tambahan yang lain. Orang baik itu harus kaya. Maka ketika ada orang baik gak kaya, dia bilang dia bukan orang baik. Ustadz itu harus berkecukupan hidupnya. Maka kalau ada ustadz yang kekurangan hidupnya, dia bilang dia bukan ustadz gitu. Nah, inilah realita kehidupan kita saat ini. Kenapa bisa seperti itu? Itu tadi. Karena kita sudah karena seringnya kita memperhatikan kepada hal-hal yang berbau materi. Padahal tubuh kita ini itu terbentuk bukan hanya dari materi. Tubuh ini kalau hanya mengandalkan materi, mati, tidak bisa berfungsi dengan baik. Fisik kita saat ini, tangan kita, kaki kita, mata kita, semua itu akan mati kalau tidak ada ruh di dalam. Maka tubuh ini akan sakit kalau ruh itu atau jiwanya itu sakit. Ruh akan sehat, fisik kita akan sehat kalau jiwa kita itu sehat. Untuk mendapatkan kesehatan jiwa, maka nggak ada lain. Membangun hubungan kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dari itu nanti kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan penuh kelapangan dada. Kalau kita mau membanding-bandingkan ujian yang Allah ujikan kita saat ini, itu belum ada apa-apanya.
Nabi Muhammad semua anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sisa. Yang sisa hanya satu, Fatimah. Tapi semuanya diambil ketika beliau masih hidup. Dan ujian paling berat bagi orang tua adalah ketika melihat anaknya terlebih dahulu pergi sebelum dia. Siapa yang pernah diusir dari kampungnya? Enggak ada, Pak. Nabi Muhammad diusir dari kampungnya. Siapa yang pernah difitnah istrinya berzina? Enggak ada. Jarang kita menemukan itu. Beliau Nabi istrinya difitnah berzina. Maka ujian. Tapi kenapa beliau bisa seperti itu? Jawabannya cuma satu. Karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kalau misalnya kita ngerasa beban kita berat, kenapa kita nggak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ringankan beban hamba-Mu ini ya. Karena Allah sudah sampaikan alam nasroh laka. Kenapa kita nggak minta? Ya Allah, beban hamba-Mu, beban hidup hamba-Mu ini berat ya Allah. Hanya Engkau yang mampu meringankannya. Ringankan ya, ringankan. Nah, itu yang kita jarang. Dan kita memang sangat jarang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini coba kita sama-sama bareng-bareng memulai untuk mengurangi sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, mengurangi ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan memasukkan dalam hati kita perilaku-perilaku yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau itu kita lakukan, maka janji Allah itu bukannya Allah tidak akan uji manusia, bukan. Karena konsep manusia itu pasti akan diuji di dunia. Tetapi janji Allah itu adalah Allah akan lapangkan dada hati manusia, itu janji Allah. Ada orang yang diuji tapi hatinya dia lapang. Ada orang yang diuji tapi hatinya sempit. Maka ini yang kita harapkan itu. Kita mendapatkan kelapangan hati, kelapangan pikiran, sehingga ujian apapun yang Allah berikan kepada kita itu terasa enteng, terasa ada jalan keluar. Nah, itulah mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan saat ini Allah berikan jalannya, Allah berikan kemudahannya, sehingga bukan hanya kita yang merasakan kebaikannya, tetapi orang-orang terdekat kita, orang-orang sekitar kita juga merasakan kebaikannya. Sehingga ketika kita nanti meninggal dunia, orang itu mengenal kita dengan kebaikan yang baik-baik saja. Oh, fulan meninggal, oh dia orang baik, dia nggak pernah menyakiti tetangga dan sebagainya, suka nolong sebagainya. Bisa nggak kira-kira bapak ibu? Kalau insya Allah berarti, nah kalau insya Allah berarti bukan. Kalau insya Allah berarti harus dilakukan. Bukan insya Allah biasa. Kalau insya Allah berarti ada usaha yang akan diikhtiarkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita semua, meringankan beban kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada taufik kita semuanya, petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi
pribadi-pribadi yang disebut dalam Al-Quran Ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.